La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang tahajud dan persatuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal salat tahajud. Walaupun sebenarnya salat tahajud ini tidak banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan mungkin hanya satu ayat yang berbicara tentang tahajud dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 79. Nah, di dalam ayat itulah satu-satunya tahajud dibicarakan dalam Al-Quran. Tetapi ada juga ayat lain yang berbicara tentang sholat malam, dan itu adalah sholat tahajud. Dan bukan dalam surah Al-Isra, yaitu ada di dalam surah Al-Muzammil ayat 1-7. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa tahajud itu sangat penting. Di dalam surah Al-Isra itu disebutkan bahwa tahajud dilakukan dan merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dirangkaikan dengan salat wajib. Jadi ayat 78 itu berbicara tentang salat 5 waktu, dan barulah pada ayat 79 disebutkan tentang salat tahajud. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk salat wajib dan kemudian sunnah salat tahajud? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mempersiapkan seorang Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi nabi yang mampu menghadapi tantangan umatnya. Di dalam surah Al-Isra itu disebutkan demikian. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu keistimewaan salat tahajud. Tetapi yang ingin kita fokuskan di sini saat ini adalah pada doanya. Salat wajib dan salat sunnah adalah sesungguhnya adalah upaya untuk mencerap kerahmanan Allah, kemahapengasihan Allah. Kemudian setelah itu dicerap, kita bagikan kepada sesama manusia. Di doa salat tahajud ini dibuktikan seperti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang doa salat tahajud, yaitu pada Al-Isra ayat 80 disebutkan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Di dalam ayat ini ada doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca. Di situ disebutkan adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku kepada situasi, kondisi yang baik yang engkau ridhahi ya Allah, mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang baik. Ini pelajaran bagi kita, bahwa walaupun niat kita bagus, walaupun kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi masuknya pun harus dengan baik. Tidak dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, tidak dengan cara-cara yang melanggar kemanusiaan. Dan selanjutnya doa itu dilanjutkan dengan akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku dari situasi yang tidak engkau ridhahi Allah dengan keluar yang baik. Kepada Allah pun ya, kita berdoa agar kalaupun kita ingin meninggalkan sesuatu yang buruk, kita berharap kepada Allah dikeluarkan dengan cara yang baik. Kita pun demikian di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita ingin keluar dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik, maka kita harus melakukannya dengan cara-cara yang baik. Mukhraja sidqin. Selanjutnya di ujung ayat itu disebutkan, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah aku, anugerahkanlah kepadaku sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat ada kekuasaan yang semena-mena, ada kekuasaan yang melakukan hal-hal yang dilakukannya tanpa mempertimbangkan hukum, tanpa mempertimbangkan kemanusiaan, walaupun itu niatnya demi li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Dan ayat ini serta doa ini mengajarkan kepada kita untuk walaupun suatu saat kita nanti punya kekuasaan sultan, maka kekuasaan kita adalah kekuasaan yang menolong.
Bukan hanya menolong dalam arti kepada Allah Subhanahu wa taala demi hubungan kita yang vertikal kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Kita sering melihat atas nama agama mereka, orang-orang itu melakukan hal-hal yang tidak menolong meskipun atas nama agama. Inilah yang diajarkan doa salat tahajud kepada kita. Demikianlah yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.